Bab 491. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mengerti. Pertama, nomor 1 harus menyerang tanpa syarat. Kamu harus menyerang musuh dan memberi mereka stun 0,3 detik. Kemenangan pasti. Apakah kamu mengerti? Grid memberi renomor setiap God Hands. Itu untuk membuat mereka lebih mudah untuk membedakan, dan untuk sistem perintah yang lebih jelas dan lebih cepat. God Hands dengan plus 10 Mjolnir adalah nomor 1. Kapten, yang melambaikan jarinya. Itu adalah isyarat jika dia memahami penjelasan Grid. Masalahnya itu adalah jari tengah. Grid terasa buruk. Namun, dia tidak repot-repot menunjukkannya, karena dia tahu God Hands tidak memiliki kedengkian. Nomor 2, 3, dan 4, kamu akan mengenai target setelah nomor 1, secara bergantian, dan terus menyerangnya. Stun tak terbatas. Baik, ini adalah gaya pertarungan standar, saat melawan musuh yang kuat. Petik 2. God Hands dengan plus 7 Mjolnir adalah 2, 3, dan 4. Yang disebut, tentara, merespons dengan jari. Itu juga jari tengah. God Hands yang berulang kali menekuk dan membuka jari tengah mereka, akhirnya menyebabkan Grid menjadi marah. Jika seperti ini, Grid memutuskan jika God Hands membutuhkan pendidikan yang lebih baik. Dia juga menetapkan, penggunaan hanya untuk aturan musuh ini. Itu adalah pendidikan yang mengajarkan God Hands untuk menggunakan jari untuk mengejek musuh. Itu adalah sekilas ke dalam kepribadian kotor Grid. Braham yang menonton dengan diam-diam bertanya. Mengapa kamu datang untuk menduduki kota ke-7? Kota-kota ke-9 dan ke-8 belum dibersihkan. Apakah kamu tidak tahu, jika kota ke-9 adalah kastil 3 lantai? Tiramet adalah bos lantai 1 di sana. Jelas, akan ada vampir True Blood di lantai 2 dan 3. Yang berarti, itu bukan awal untuk membersihkan sendirian. Aku berencana untuk menantangnya dengan rekan-rekanku, di kemudian hari. Kota ke-9 pernah menjadi benteng. Sehingga, itu memiliki lebih banyak pasukan daripada kota-kota lain. Mereka sepele, tapi, lalu kota ke-8. Aku akan mulai di sini, dan kemudian pergi ke kota ke-8. Pertama-tama, apakah ada kebutuhan untuk membersihkannya? Grid memilih kota ke-7, karena alasan sederhana. Dia mengharapkan banyak dari angka keberuntungan 7. Aku merasa bisa menemukan jackpot di sini. Dia memiliki perasaan yang baik. Grid percaya pada intuisinya sendiri. Mengapa? Aku orang yang beruntung yang mendapatkan plus 10 senjata yang disempurnakan. Saat ini, Grid percaya dia adalah simbol keberuntungan daripada nasib buruk. Dia terbakar dengan antusias, ketika dia memasuki kota. Itu gelap dan sunyi. Ada total 13 bangunan besar, di mana hanya suara burung menangis yang bisa didengar. Melihat skalanya, setiap bangunan tampaknya menampung setidaknya 500 vampir yang sedang tidur. Grid sekali lagi mengkonfirmasi status window-nya. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 307. Title. Who Become a Legend. Strength. 2880 plus 160. Stamina. 1356 plus 230. Agility. 2286 plus 130. Intelligence. 1227 plus 340. Flexibility. 3008 plus 680. Perseverance. 1182 plus 130. Composure. 768 plus 130. Indomitable. 1023 plus 240. Dignity. 1676 plus 130. Insight. 1516 plus 130. Courage. 712 plus 130. Magic Power Evil. 850. Look. 1. Stats Point, 10. Huhuhut. Berkat SWOT Ghost dan keempat Mjolnir, yang semuanya memiliki peringkat legendaris, statistiknya meningkat masing-masing 50. Stat look yang dibuka terlambat tidak terlihat manfaatnya. Tapi, itu bukan masalah besar. Di mana itu? Dia ingin tertawa, setiap kali melihat stat look. Look. Kemungkinan fenomena keberuntungan akan meningkat. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi efeknya. Asteris poin stat tidak dapat didistribusikan ke stat ini. Fenomena keberuntungan yang disebutkan di sini, mungkin berarti kemungkinan terjadinya efek positif. Seperti, kemunculan kritis, kesempatan untuk menghindari serangan, kemungkinan untuk mendapatkan item bagus, dan kemungkinan untuk peningkatan item. Grid merasa seperti memiliki seluruh dunia. Aku akan menjadi penguasa pertempuran, keberuntungan, dan peningkatan di masa depan. Grid percaya ini dengan hanya 1 poin di stat look. Dia merasa senang, ketika Braham mengajukan pertanyaan kepadanya. Mengapa kamu tidak meningkatkan intelijensimu? Poin stat yang tersisa membuatnya kesal. Harem. Grid masih bermasalah dengan itu. Pertama-tama, haruskah dia menyesuaikan rasio strength dan agility-nya menjadi 1:1 untuk menjadi swordsman yang lebih kuat? Atau dia harus menginvestasikan poin-poinnya ke dalam intelligence untuk belajar sihir baru dari Braham?
Bukankah secara alami lebih baik meningkatkan inteligens? Adalah benar, untuk mempelajari sihir agungku terlebih dahulu. Kata Braham setelah membaca masalah Grid. Grid biasanya mengabaikannya, tapi kali ini berbeda. Pasti. Sejak memperoleh keempat Mjolnir, Grid secara teoritis dapat menyebabkan stun tak terbatas. Kebutuhan untuk terobsesi dengan ilmu pedang tingkat tinggi telah hilang. Dia bisa menjadi lebih kuat dengan belajar sihir, dan meningkatkan utilitasnya. Aku tidak tahu. Distribusi statistik tidak dapat dibalik. Di tempat pertama, sihir Braham tidak pasti. Intelijensinya harus minimal 2000 untuk belajar sihir dasar. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk meningkatkannya sebanyak itu. Intelligence atau agility, aku akan memikirkan, yang mana untuk meningkatkan lebih banyak. Haruskah dia menjadi blacksmith ahli pedang atau blacksmith ahli sihir? Pilihan yang lebih baik, dia akan khawatir, setelah mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Grid memasuki gedung terdekat. Cahaya bulan biru bersinar melalui langit-langit yang retak di gedung. Ada ratusan peti mati yang ditempatkan tidak teratur. Tentu saja, vampir tertidur di peti mati. Berburu akan lebih mudah, jika para vampir bisa terbangun satu persatu, tapi itu tidak mungkin. Para vampir di peti mati terbangun, saat mereka mendengar keributan. Selain itu, Grid tidak punya niat untuk berburu dengan santai. Berburu dengan cepat, adalah jalan pintas terbaik untuk lompatan besar di level. Oke, akankah kita mulai? Grid menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat ke God Hands. Mulai. Braham sangat menantikannya. Betapa luar biasa Grid, ketika membantai para vampir dengan senjata yang ditingkatkan. Dalam suasana yang khusyuk ini, Grid mulai mengambil tindakan. Item. Petik 1 tanda tanya petik 1. Kombi. Petik 1. Tanda tanya petik 1. Nation. Petik 1. Tanda tanya. Tang. 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 Petik 1 petik 1. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid tiba-tiba berjongkok di depan peti mati vampir. Itu cukup masuk akal untuk menuangkan air dingin ke atmosfer yang serius, ketika Grid mengeluarkan tungku portabel dan dipalu dengan God Hands. Tidak, itu tidak masuk akal. Duduk sendirian di tengah-tengah wilayah musuh. Orang ini benar-benar tidak waras. Itu adalah momen kesalahpahaman, karena Braham belum tahu tentang item combination. Veiler plus 9 yang merupakan senjata terbaik hanya 3 hari yang lalu, dan plus 7 Sword Ghost terlahir kembali di ujung jari Grid. Itu adalah pisau biru hitam yang menyerupai hiu. Itu tidak keren, tapi kekuatannya menakutkan. Pakmas Swordsmanship. Suuk. Di bawah sinar rembulan, Grid bergerak dengan cara yang mengesankan, dan melakukan tarian pedang tingkat lanjut. Matanya yang bersinar dalam kegelapan itu, tajam dan tidak terguncang. Linked Wave Kill. Kuak. Energi biru dan hitam bersatu. Pada saat yang sama, ledakan kuat mengguncang bumi, ketika gelombang energi bergerak ke segala arah dan menutupi para vampir yang tertidur di peti mati. Vampir junior dihancurkan. Vampir junior dihancurkan. 4.931.000 XP telah diperoleh. 4.915.500 XP telah diperoleh. Vampir intermedia dihancurkan. Vampir intermedia dihancurkan. 7.054.300 XP telah diperoleh. 6.998.000 XP telah diperoleh. Para vampir yang menikmati tidur mereka di dalam peti mati, terbunuh. Lusinan vampir berteriak, tanpa tahu sebabnya. Linked Kill Wave hanya melepaskan total 8 bilah kill. Tapi, Grid menggunakan ledakan itu untuk menyebabkan kerusakan besar-besaran. Grid dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia mengkonfirmasi pengukur XP yang mengisi dengan cepat. Baik, ini adalah awal dari level raksasa kunaik. Cukup baik. Braham merasa kagum. Untuk vampir, peti mati itu bukan hanya kamar tidur, tapi juga alat pelindung. Untuk memastikan keselamatan mereka saat tidur, peti mati memiliki daya tahan tinggi dan memberi vampir pertahanan yang tinggi. Namun, kehadiran peti mati diabaikan oleh Grid, saat dia membunuh para vampir yang sedang tidur. Braham menyadari, jika kombinasi senjata dan Pakmas Swordsmanship lebih kuat dari yang ia kira. Di samping itu, beraninya manusia melakukan ini. Saudara-saudara kita. Bajingan busuk, menyerang vampir yang tertidur. Para vampir terbangun karena kebisingan, dan marah ketika mereka melihat situasinya. Taring tajam membanjiri Grid. Vampir darah sejati ada di garis depan. Dia adalah seorang bangsawan. Vampir True Blood kelas Baron, Kree. Statistik keseluruhannya lemah, tapi dia memiliki 5.000 agility yang sangat besar. Manusia tidak penting. Aku akan membunuhmu, ketika kamu tidak sadar. Mengintip. Kree menggunakan sihir darah vampir yang unik, untuk meningkatkan agility-nya. Dia cukup cepat, sehingga Grid tidak bisa mengikutinya dengan mata. Dia mendekati Grid langsung dan menggunakan kukunya yang lebih tajam dari pisau. Pada saat itu, God Hands yang memegang plus 10 Mjolnir menyerangnya. Lambat. Kree memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Dari sudut pandangnya, dia menghindari serangan God Hands yang lambat. Namun, itu berbeda dari yang ia maksudkan. Magic Detection Enhanced, yang melekat pada Mjolnir, mengejarnya dengan keras kepala.
Astaga. Keok. Tepat sebelum kukunya menembus jantung Grid, Kri batuk darah dan berhenti. Palu emas besar telah secara akurat memukul punggungnya. Apa ini? Bukankah dia menghindarinya? Mengapa aku tidak bisa menghindari serangan lambat seperti itu? Kri merasa bingung, ketika sisa God Hands yang memegang +7 Mjolnir, memukulnya secara berurutan. Peok, 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 peok. Keok, Petik 2. Ultimate Enhanced Mjolnir telah mengenai target. Target akan terstun selama 0,3 detik. Targetnya adalah Demonkin. Damage lebih lanjut diterapkan. +7 Mjolnir telah mengenai target. Target akan terstun selama 0,1 detik. Targetnya adalah Demonkin. Damage lebih lanjut diterapkan. +7 Mjolnir telah mengenai target. Target akan terstun selama 0,1 detik. Targetnya adalah Demonkin. Damage lebih lanjut diterapkan. Target akan terstun selama 0,1 detik. Target akan terstun selama 0,3 detik. Itu sempurna. Stun tak terbatas. Grid membidik Kri, yang berdarah karena terus-menerus dipukul. Linked kill. Puk. Puk puk puk. Petik 2 tanda seru petik 2. Kri menoleh ke kiri dan ke kanan sambil dipukuli oleh palu. Dia dipukul oleh tikaman kuat yang menembus jantung, dan bahkan tidak bisa menjerit saat dia mati. Damage kumulatif dari Mjolnir terlalu besar. Vampire Baron Kri telah dihancurkan. 180.909.300 XP telah diperoleh. Piyama vampir telah diperoleh. Piyama. Itu adalah barang yang diragukan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkonfirmasi informasi dari barang yang didapat. Setelah vampir True Blood mati, vampir lain yang marah melanjutkan ofensif. Grid menggunakan Pakma Swordsmanship, Wave, untuk memukul semua vampir di sekitarnya dan mengulur waktu. God Hands mendekati para vampir di celah ini. Para vampir menjadi kaku, setiap kali mereka dipukul oleh palu emas yang penuh dengan Divine Power. Stun memiliki efek membatalkan gerakan ofensif dan skill casting. Oleh karena itu, di bawah perlindungan Mjolna, Grid memiliki area perlindungan absolut di sekitarnya. Domain absolut di mana tidak ada serangan balik yang dimungkinkan. Benar-benar efisiensi yang hebat. God Hands tidak mengkonsumsi sumber daya. Tidak ada waktu cooldown skill. Grid saat ini, dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Dia mampu membantai semua vampir di kota ketujuh dengan sangat cepat. Itu adalah cara membunuh yang kejam dan kejam dengan palu. Apa? Media Korea Selatan dan komunitas internet di seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Grid level 307 tadi malam, dan sekarang dia level 309.